saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendak pada pihak lain. Dalam hubungan antara dua orang terdapat hubungan di mana pihak satu mendominasi pihak lain. Dominasi satu pihak ini pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Konflik adalah suatu proses antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat menjadi tidak berdaya. Konflik cenderung terjadi karena anggota kelompok semu menyadari kepentingan objektifnya untuk kemudian membentuk kelompok konflik. Jadi, konflik kekuasaan timbul akibat ketidakpuasan terhadap pihak yang berkuasa serta ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial. Konflik merupakan akibat dari polarisasi yang terus terjadi di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Syifa. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidina Likma dari kelas 1 IPS A semester 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hadil. Langsung saja, yaitu penyebab konflik kekuasaan. Dahredoff berpendapat bahwa teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi, distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi menjadi dua, yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Yang pertama, saya akan menjelaskan kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, dan lain-lain, yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri, dan masing-masing penghayatan budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budaya tersebut. Yang kedua, kemajemukan vertikal. Kemajemukan vertikal yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan pendidikan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan, dan kewenangan yang besar. Sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan dan kekuasaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan wewenang, yang menyebabkan pembagian masyarakat tersebut merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial. Dan menurut beberapa sosiolog juga berpendapat penyebab konflik antara lain yaitu perbedaan pendirian atau keyakinan, yang kedua perbedaan kebudayaan, dan yang ketiga perbedaan kepentingan. Yang pertama perbedaan pendirian atau keyakinan. Di sini orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik tersebut terjadilah pemberontakan pendirian. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, yang dimana mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok akan bersaing-saing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan sarana atau kesempatan dari mendapatkan kekuasaan tersebut. Langsung saja, selanjutnya yaitu mengatasi konflik kekuasaan. Untuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi atau paksaan, dan detente. Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada 4, yaitu tiliasi merupakan pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi yang mengambil keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang
berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan. Yang kedua, mediasi atau mediation. Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersangkutan bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan permasalahan mereka. Yang ketiga, arbitrasi. Berasal dari kata Latin abritium, ya, artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim atau arbiter sebagai pengambilan keputusan. Arbiter berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan. Artinya, keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Yang keempat yaitu perwasitan. Perwasitan di sini, di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada mereka atau di antara mereka. Mungkin sekian cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Afif Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Syifa Ulumah. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amidanal Hikmah dan Mas Zadil Matin, yaitu mengenai konflik kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan sendiri diartikan sebagai kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Sementara konflik terjadi akibat adanya pertentangan antara dua atau lebih orang, kelompok, atau lembaga dalam menginterpretasikan suatu konsep tertentu atau untuk mencapai kebutuhannya. Konflik dapat berkembang di masyarakat dan menghasilkan persepsi negatif antar elemen dalam masyarakat. Konflik sendiri merupakan suatu realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Hal ini berarti setiap masyarakat pasti memiliki konflik dalam kehidupannya. Menurut Koser, penyebab konflik adalah adanya kemunduran legitimasi dari suatu unit sosial. Budaya legitimasi ini akan memicu timbulnya konflik kepentingan. Jika suatu sistem sosial sudah tidak memiliki legitimasi, maka keteraturan sosial sulit untuk diperlihatkan lagi. Konflik sosial muncul karena adanya pihak yang ingin menjaga kepentingannya dengan mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang mengancam kekuasaannya. Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh konflik kekuasaan. Yang pertama yaitu tragedi 1988, yaitu terjadinya peristiwa demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan rezim Orde Baru. Penurunan rezim Orde Baru ini merupakan puncak kemarahan rakyat atas berbagai kebijakan yang dianggap otoriter. Rezim otoriter ini tidak lagi mampu menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang terkendali. Berbagai nilai-nilai penguasa sengaja dimasukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan tujuan guna melanggengkan kekuasaan penguasa pada saat itu. Yaitu kepemimpinan Soeharto. Beberapa kebijakan diciptakan guna mengekang pola tingkah laku rakyat agar tidak berbuat sesuatu yang dapat mengancam kelangsungan kepemimpinannya. Beberapa kebijakan yang sengaja diciptakan guna mengekang tingkah laku rakyat agar tidak berbuat sesuatu yang dapat mengancam kelangsungan kepemimpinannya. Hal ini disadari kelompok-kelompok tertentu sebagai suatu tindakan kediktatoran penguasa yang hanya menghasilkan suatu negara demokratisme, sehingga saat berbagai krisis melanda, hal tersebut mudah menyulut amarah masyarakat yang mulai disadari dengan serangkaian aksi-aksi provokasi yang ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang kontra terhadap pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa tersebut menghasilkan suatu peristiwa demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan juga seluruh rakyat Indonesia guna menurunkan pemerintahan Soeharto. Pemerintah Orde Baru juga membuat suatu perundang-undangan subversif yang dapat
tersebut menyebabkan pergeseran pimpinan yang kemudian lebih banyak dipegang oleh orang Islam dan mengakibatkan terjadinya penutupan akses bagi orang Kristen untuk menempati posisi strategis. Hal tersebut menyebabkan rasa tidak puas pada orang-orang yang tersingkir dari sumber kekuasaan. Permasalahan tersebut sudah berlangsung sedemikian lama sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik yang lebih besar. Dari kedua kasus di atas dapat dilihat bahwa konflik kekuasaan timbul akibat ketidakpuasan terhadap pihak yang kuat. Maksud saya pihak yang berkuasa. Konflik merupakan akibat dari polarisasi yang terjadi di masyarakat. Untuk itu kepentingan terus menjaga dan meningkatkan komunikasi antar kelompok masyarakat yang terlibat konflik agar menghasilkan nilai-nilai toleransi dan konsensus sebagai perubahan sosial atas konflik yang terjadi. Konflik juga dapat terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial. Sebagai solusinya, perlu dilakukan perubahan struktur dan kerangka kerja yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kelompok yang terlibat konflik, seraya mengembangkan sistem yang mampu meningkatkan jalinan komunikasi antara kelompok yang terlibat konflik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.